Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai UJT dependen menggunakan aplikasi Excel. Sebelumnya di sini akan saya jelaskan apa sih yang dimaksud dengan UJT dependen. Nah, jadi UJT sampel dependen ini dilakukan ketika pengamatan dari satu kelompok sampel diketahui terkait dengan pengamatan lain dari kelompok sampel tersebut. Nah, jadi UJT sampel ini dependen membandingkan rata-rata dari dua kelompok sampel yang terkait tersebut. Nah, metode UJT statistik jenis ini paling banyak digunakan ketika mengetahui bahwa Anda mempelajari spesimen yang serupa atau unit-unit yang berhubungan atau bahkan ketika ada pengukuran berulang yang dilakukan untuk satu kelompok sampel. Nah, UJT sampel dependen ini memiliki beberapa nama lain ya, yang itu UJT sampel dependen, kemudian UJT berpasangan, UJT pengukuran berulang, kemudian UJT untuk rata-rata berpengaruh, dan juga dapat disebut UJT untuk sampel terkait. Nah, UJT sampel dependen juga disebut dengan UJT berpasangan karena pengukuran satu kelompok dipasangkan dengan pengukuran kelompok lain ya. Oleh karena itu, pengamatan berulang atau pengamatan berpasangan menjadi bagian penting dari penelitian. Nah, contoh itu kondisi kesehatan pasien sebelum dan sesudah perawatan. Nah, unit pengukuran dan subjek mungkin sama, tetapi ada perbedaan dalam cara catatan waktunya. Nah, untuk contoh UJT dependen sendiri ya, misalkan seorang guru setelah melihat nilai matematika kelasnya yang buruk memutuskan untuk memberikan bimbingan khusus untuk mata pelajaran tersebut. Nah, nilai ujiannya ini dapat dilihat teman-teman, ini ada 10 ya, nilai ujian 10 anak yang mana kemudian membandingkan nilai siswa sebelum dan sesudah sebelum mendapat bimbingan, kemudian ini terdapat juga sesudah mendapatkan bimbingan, nilai sesudah mendapatkan bimbingan. Nah, kemudian teman-teman di sini terdapat tabel ya, yang mana tabel ini menjelaskan bagaimana efektivitas bimbingan khusus untuk mata pelajaran matematika. Nah, di sini terdapat 10 anak ya. Di sini ada nilai sebelum bimbingan, melakukan bimbingan ya. Kemudian ini nilai sesudahnya. Untuk langkah pertamanya teman-teman, kita diberikan alfa ya sebesar 0,5 ya, 0,05. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui apakah bimbingan khusus tersebut efektif atau tidak ya. Ini langkah pertamanya kita tentukan hipotesisnya dulu ya. Nah, hipotesisnya ini H0 ya. H0 ini berarti nilai rata-rata sebelum dan sesudah bimbingan khusus adalah sama ya. Artinya tentu saja hal tersebut tidak membuat perbedaan apapun. Kemudian terdapat H1 ya, yang mana hipotesis sebelum tidak sama dengan sesudah, yang mana nilai rata-rata sebelum dan sesudah mata pelajaran ini berbeda. Ini artinya tentu saja hal tersebut memang membuat beberapa perbedaan ya, memberikan perbedaan antara nilai sebelum dan sesudah. Teman-teman semuanya, selanjutnya langkah yang kedua ya. Kedua ini kita menentukan derajat kebebasan ya. Nah, derajat kebebasan ini adalah total pengamatan dikurangi 1 ya. Yang mana dalam kasus ini kita mendapatkan 10 anak ya, 10 anak dikurangi dengan 1 menjadi derajat kebebasan atau divergennya ya, degrees of freedom dependennya ini n dikurangi 1 yaitu 9 ya. Jadi DF-nya adalah 9. Nah, kemudian langkah ketiga kita nyatakan antara keputusan. Nah, dan sekarang setelah kita memiliki alfa 0,5 ya, 0,05, kita perlu menemukan 5% nilai yang langka dan mencari skor T dikaitkan dengan 2 garis merah pada grafik di bawah. Nah, ini ada grafik ya. Grafik ini nah jika nilai T skornya di bawah atau di atas 5% ya. Di bawah atau 5%, maka ia berada di daerah persetujuan ya, dan dapat kami simpulkan bahwa sampel tersebut mempunyai perbedaan sebelum dan sesudahnya. Dan kita lihat tabelnya ya. Ini terdapat tabel ya. Kita memperkirakan nilai T akan berada di
mana akan berada di negatif ya, negatif 2. Ini kan 9 ya, 9 0,05 nih. 2 jadi 2,2622 ya, dan positif 2,2622. Nah, jadi kita dapat memperkirakan nilai T-nya antara negatif 2,2622 sampai dengan 2,2622 ya. Nah, jika nilai T berada di luar itu, maka kami menolak hipotesis 0. Nah, oleh karena itu, aturan keputusan kami adalah jika T kurang dari negatif 2,2622 atau lebih besar dari 2,2622, tolak hipotesis 0. Kemudian langkah yang keempat yaitu hitung statistik uji ya. Nah, statistik uji ini ada rumusnya ya, untuk menghitung T yaitu sama dengan ya, T sama dengan X bar D. Nah, X bar D dibagi dengan SD ya, standar deviasi per akar N. Akar N-nya. Oke, teman-teman. Nah, X bar D ini adalah perbedaan rata-rata ya. Jadi ini ada dapat selisih ya. Nah, selisihnya ini kita mencari dengan C ini ya, nilai sesudah dikurangi dengan nilai sebelum. Enter, coba ya, dan kita copy sampai ke bawah, akan ketemu selisihnya antara nilai sesudah dan sebelum ya, rata-rata selisihnya. Nah, langkah pertama kita akan mencari rata-ratanya, yaitu dengan menjumlahkan ya, sum selisih ini, dan kita bagi dengan 10 ya, karena jumlahnya yang kita subjeknya adalah 10 ya, bagikan 10. Enter. Oke, maka menghasilkan 1,7 ya. Ini adalah rata-ratanya, rata-rata selisihnya. Teman-teman semuanya, selanjutnya kita mencari standar deviasinya ya. Yang mana standar deviasi ini memiliki rumus ya, yang mana kita ketikkan aja standar ST DEV kurung, kita cari yang selisihnya ini aja, kemudian kita enter. Nah, kita mendapatkan standar deviasinya ya. Kita dulu number wah, oke. Nah, jadi kita mendapatkan standar deviasinya 1,49 ya. 1,49 adalah standar deviasinya. Kemudian teman-teman, kita kan sudah menemukan rata-ratanya, rata-rata selisihnya ya, rata-rata selisih ini. Nah, kemudian juga kita menemukan standar deviasinya ya, 1,49. Nah, jadi kita sekarang bisa mencari nilai T-nya. Nah, dengan cara kita mencari nilai T-nya, yaitu langsung aja masukkan ya, kita substitusikan aja. Mana saat ini kan rata-rata selisihnya itu adalah 1,7 ya. 1,7 ya. Kemudian dibagi 1,49. Nah, 1,49 kita bagikan dengan akar N, jumlahnya adalah 10 kan, jadi kita akar N dibagi lagi akar dari square.
Di SQRT ya, SQRT kurung SQRT dari 10 nih, 10 ya, 10. Ini kita enter. Kita mendapatkan nilai T-nya yaitu 3,59 ya. 59 number oke 60 ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi kita dapatkan nilai T-nya adalah 3,60. Nah, menurut aturannya. Kemudian yang keempat menyatakan hasilnya. Nah, menurut aturan keputusannya. Nah, jika T kurang dari negatif 2,2622 ya, atau lebih besar dari 2,2622, maka tolak hipotesis 0 ya. Nah, T ini kan lebih besar dari positif 2,2622 ya. Nah, oleh karena itu kami menolak hipotesis 0, hipotesis 0. Nah, jadi nilai rata-rata sebelum dan setelah bimbingan khusus adalah sama ya. Yang artinya tentu saja hal tersebut memberikan perbedaan apapun ya. Kemudian dapat disimpulkan ya, jadi bahwa bimbingan belajar khusus membantu siswa memperoleh nilai lebih tinggi daripada sebelum adanya bimbingan belajar. Gitu teman-teman. Dan teman-teman semuanya, selanjutnya kita akan menggunakan cara selanjutnya ya. Yang pertama, kita kan udah ada tabel ya, tabel efektivitas ya bimbingan siswa nilai sebelum bimbingan, dan kemudian ini adalah nilai sesudah bimbingan ya. Kemudian kita pilih data, lalu kita analyze ya. Lalu selanjutnya kita pilih di tes Pareto sample format, kemudian oke ya. Rank satunya itu kita pilih rank 1 ini ya, ini rank 1 ya, rank 1 kita pilih nilai pada sebelum nih, dari sini ya, sebelum. Kemudian untuk variabel 2 ranknya kita pilih kolom sesudah, ini sesudah nih ya, maaf, kita ini kan rank 1 nih sebelum, tarik oke. Kemudian untuk variabel rank 2 nya kita pilih sesudah oke. Nah, kemudian kita label ini kan, kita checklist nih, label nih checklist. Kemudian kita pilih ya, kita pilih output rank nih, ini rank oke. Output rank kita pilih nih, kita letakkan di mana, di sini ya, oke. Kemudian kita klik oke. Nah, maka akan muncul tabel seperti ini teman-teman. Share aja, kita rapihin dulu sebelum dan sesudah. Nah, ini nih, kita rapikan dulu. Number 2 angka 8,3 nih.
angka. Oke, 3 angka ini, 3 angka. Angka. Oke, tes start ini kan ketemu nih. Number. Oke teman-teman nih number. Oke, angka 2,k ini diperoleh nih. Nah, maka hasilnya muncul nih seperti ini ya, dapat diperhatikan teman-teman tabelnya. Kemudian t-test Pareto sampel main ini dari hasil di atas ini ya, dapatkan nilai t startnya ini adalah 3,597 ya. Ini sama seperti yang kita hitung tadi. Nah kemudian nilai p value ini kan lebih kecil dari ini p value nih, nah lebih kecil dari 0, nah maksudnya teman-teman ini lebih kecil dari 0,05 ya, yang itu ini adalah 0,006. Nah maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan signifikan antara nilai sebelum dan nilai sesudahnya. Oke teman-teman, seperti itu teman-teman. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.